Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Islam ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Ada orang masuk Islam bukan karena ngelihat sholat, bukan karena puasa. Masuk Islam karena sampah. Sampah apa? Gimana ceritanya bapak masuk Islam, Pak? Saya masuk Islam karena tertarik ngelihat orang Islam di rumah nggak pakai sendal. Siapa itu? Almarhum Bapak Pendeta Ihsan Mokoginta. Masuk Islam karena tertarik ngelihat orang Islam lantainya bersih, nggak pakai sendal sepatu di rumah. Begitulah orang tertarik. Bukan karena di bawahnya golok panjang masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, kupancung kepala kau nanti. Orang tertarik masuk Islam itu karena kelembutan, karena kebaikan dakwah. Makanya ceramah itu jangan keras-keras. Yang keras ini kan Ustaz. Ceramah Ustaz Somad itu bukan keras, suaranya tegas, hatinya lembut, Beb. Iya kan? Ini ada orang mau masuk Islam, dia parkir mobil di depan masjid, pintu kaca mobilnya dibuka dikit, dia mau dengar isi khutbah itu apa. Oh, tipnya keras-keras. Siapa saja yang masuk Islam, maka kita khitan, kita potong. Jadi dia masuk Islam. Coba kalau dia nonton ceramah Ustaz Abdul Somad tentang khitan. Saudaraku dimanapun berada, sudah ada namanya sunatron. Sunat pagi sore bisa akad nikah. Anak saya di khitan pakai program namanya sunatron. Enggak dijahit, dilem pakai lem Alteco. Enggak sakit. Luar biasa, beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau mau khitan jam 6 sore, habis subuh berendam di sungai. Sampai mengkerut kecil. Mau dipotong, tus. Rupanya yang motong ini pemotongan perdana. Salah potong, hilang. Jamaah yang ketawanya belakangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini pokok kayu, air, sampah. Ambil air, basahkan tangan, ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini bagian dalam, ini bagian luar. 3 kali. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini anak-anak sekarang banyak wudu. Apa itu? Tangannya dibasahi. Yang ini bagian dalam, ini bagian luar. Jangan sampai ganteng, cantik, tapi sarang Spiderman. Kotor. Islam ini agama yang bersih. Agama Islam ini agama yang kotor. Makan pakai tangan. Kalau kita diejek orang makan pakai tangan, nggak usah marah. Saya pernah duduk di samping orang, luar biasa hikmahnya. Beliau, ada satu anak muda ini ngejek. Bapak kok makan pakai tangan, ketinggalan zaman, saya pakai sendok. Dia jawabnya lembut aja. Tangan ini sejak zaman dulu yang makai cuma saya. Sejak kecil sampai sekarang yang makan ini cuma saya yang makai ini. Sendok yang kamu pakai udah berapa mulut? Lebih bagus lembut kena daripada keras nggak kena. Ngapain marah-marah? Nanti cepat mati. Saya tidak menyalahkan yang makan pakai sendok. Jangan gara-gara ini nanti pas besok pagi makan sendok.
sudah berapa kali. Jangan sampai besok pagi bapak, mama belikan sendok baru. Nggak apa-apa makan pakai sendok, tapi cobalah lihat petunjuk ketika beli pisau silet. Don't sweep, jangan usap ujung silet. Ketika saya beli samurai panjang, tertulis di situ, don't sweep, jangan diusap karena nanti berkarat. Ternyata di ujung jari jemari kita ini ada keringat, yang keringatnya itu mengandung asam. Makanya waktu kecil kita dilarang sama ibu, kalau tangan mau ngambil nasi langsung ke baskom, pakai sendok. Kenapa? Karena kalau keringatnya kena ke nasi, nasinya cepat basi. Jadi beda orang makan pakai sendok dengan pakai tangan. Kalau pakai tangan, nasinya cepat basi, cepat busuk di usus, maka ususnya kerjanya ringan. Tapi kalau pakai sendok, kerjanya 2 kali lipat. Nggak percaya, tanya ususnya. Ini bukan cerita masalah halal haram. Ini masalah mukjizat ilmiah yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi jangan gara-gara makan pakai tangan sunnah lalu pakai sendok Ini kiai besok makan, kiai bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya nggak apa-apa pakai sendok. Ini untuk membela diri saya juga. Saya tadi makan pakai sendok. Soto, gimana makan soto pakai nasi? Kau suruh aku makan soto pakai tangan, ini menangguk ikan di situ. Jadi Islam itu rasional, menggunakan akal pikirannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dikaji aspek kehidupannya, dari hal yang kecil-kecil, remeh-temeh, sepele, begitulah Allah menurunkan dia. Allah menurunkan dia sebagai pelajaran untuk semesta alam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyalakan obor. Dia nyalakan obornya di sarang semut. Ada sarang semut di atas pohon kayu, dia bakar. Semut. Ayo. Apa kata Nabi? Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa, membunuh dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Itu makanya tidak boleh membunuh dengan api. Menyembelih dengan pisau. Gimana nyembelih dengan api? Nggak boleh. Mesti disembelih. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, buat binatang yang disembelih itu mati tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya punya golok yang sangat tajam. Ambil kertas. Ustadz yang ngasih golok siapa? Juleha. Oh, perempuan, juru sembelih halal. Kasih saya golok. Saya sangka golok ini sebagai cenderamata hadiah. Ternyata mesti dipraktekkan motong sapi. Kan nggak mungkin kita takut kan? Ustadz berani motong? Berani? Padahal saya nggak pernah motong. Tapi karena udah kadung berani, akhirnya motong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah mati. Coba kalau nggak mati. Islam mengajarkan goloknya mesti tajam, kuku panjang, ditusuk leher ayam. Cus, bolehkah motong ayam pakai kuku? Nggak boleh. Ada tulang iga kambing, diambil tulang iga, potongkan ke leher ayam. Nggak boleh pakai tulang, nggak boleh pakai kuku, nggak boleh pakai pisau tumpul. Ini ayamnya masuk terus ke rumah, masuk terus ke rumah. Awas kau ayam, nanti ku potong kau pakai pisau tumpul. Nggak boleh.
mesti diasah dulu tajam, matinya mati tenang. Makanya dulu beberapa tahun yang lalu pernah dipermasalahkan STUNNING, stunning, bacanya stunning. Karena ternyata beberapa rumah potong memotong sapi pakai stunning, seperti pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ada tekanannya. Ditembakkan ke kening sapi itu, kena otak kecilnya, tup, langsung mati. Darahnya nggak keluar. Darahnya nggak keluar, lalu kemudian menyatu dengan dagingnya, tidak dicuci, dipotong, diletakkan di atas briket api, bolak-balik, nggak matang, masuk ke roti, dimakan. Yummy, barbecue. Langsung kena penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, sapi gila. Islam mengajarkan darah mesti keluar, karena ternyata semua bakteri ada di darah. Bersih, bismillahirrahmanirrahim, keluar darahnya habis, biarkan dia mati tenang. Setelah itu baru kemudian dipotong-potong, cuci sekali airnya masih butek, cuci 2 kali masih beku, cuci 3 kali agak bening, cuci 4 kali bersih. Pesan ibu saya, nanti kau kalau bersihin ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kok gitu mak? Karena kambing kakinya 4, ayam kakinya 2. Kita nggak tahu, iya aja. Sekarang baru mikir, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak terlalu banyak. Kalau kambing sapi merah, cuci 2 kali masih merah, cuci sampai bersih, dikasih jeruk, diletakkan ke api, benar-benar matang, dimakan, dibaca dengan bismillah. Nggak ada sapi gila. Yang gila orangnya, memang belum makan udah gila duluan. Islam ini kalau dijalankan, diamalkan, dari aspek bersihnya, peduli lingkungannya. Jadi Islam ini bukan hanya sekedar mengurus kunut nggak kunut, bukan masalah ngurus bismillah jahar, bismillah sir, bukan cuma masalah ngurus kaki celana naik apa turun, bukan masalah ngurus jenggot apa nggak jenggot. Islam ini sampaikanlah yang menunjukkan mukjizat dan kebaikan akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sampai orang nanti jadi ateis gara-gara kajian-kajian khilafiyah. Di kantor dia sudah sibuk otaknya memikirkan atasannya. Di rumah dia sudah sibuk otaknya memikirkan permintaan istrinya. Ini baik-baik semuanya. Dulu memang di sini pernah ada nggak baik, tapi udah meninggal. Di jalan dia memikirkan lagi kena razia. Dia di masjid mau cari ketenangan, tiba-tiba di masjid dia disibukkan lagi dengan khilafiyah. Akhirnya orang bisa jadi ateis. Kalaupun dia tidak jadi ateis, dia akan jadi agnostik. Apa sih beda ateis dengan agnostik? Ateis nggak ada Tuhan sama sekali. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateism, keyakinan yang meyakini nggak ada Tuhan. Sedangkan agnostik, dia percaya Tuhan tapi dia tak percaya agama. Kalau ditanya Tuhan ada? Ada. Agamamu apa? Saya nggak percaya agama. Tuhan terlalu sempit untuk diklaim oleh satu agama. Jadi nama Tuhanmu siapa? X. Jadi kalau dia berdoa, oh X, X-Men. Maka yakinilah satu agama. Innad dina indallahil Islam. Nama Tuhan yang kau sembah siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Cara menyembahnya bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Basuh wajah. Saat membasuh wajah, keluarlah dosa-dosa dari kelopak mata. Keluarlah dosa-dosa dari mulut saat kumur-kumur.
Keluarlah dosa dari hidung saat air istinsak. Wa aydiyakum ilal marafiq, saat air disiramkan ke tangan sampai ke siku, keluarlah dosa-dosa tangan. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala sampai telinga, keluarlah dosa-dosa otak, isi pikiran kotor, jahat, dengki, busuk hati, hasad, dendam, kesuman. Setelah disiramkan ke kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, bersihlah dosa-dosa kaki. Seandainya Allah mau tunjukkan, kelopak matamu melihat dosamu mengalir dengan aliran air wudhu, maka selesai wudhu itu dia minta suci zahir dan batin. Dia ulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal. Sekarang banyak orang yang wudhu tidak merenungkan apa yang ada dalam wudhu. Wudhu sambil nggak ada perenungan, nggak ada hikmah, nggak ada mikir sama sekali. Itu kan sambil nelpon lagi. Iya, sebentar. Gimana? Selesai wudhu nggak ada lagi berdoa menghadap, nggak ada. Kalaupun berdoa, doanya nggak jelas, macam kumur-kumur. Sholat ini perenungan. Agama ini bukan sekedar ritual bim salabim abrakadabra, tapi dia diucapkan di mulut, dipikirkan di kepala, direnungkan dengan hati, merasuk. Lalu kau angkat kedua tanganmu menghadap kiblat dan berkata Allahu Akbar. Yang besar itu siapa? Allah. Wali kota? Bukan saya yang ngomong, Pak. Jamaah ini kadang menyesatkan ustadz, Pak. 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nggak ada atap, nggak ada tenda. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Watakunul jibalukan ainil mawfush. Gunung Semeru. Sekarang yang sedang Semeru. Dia baru bersin itu. Waduh, manusia pernah panik. Bayangkan hari kiamat itu bukan bersin Gunung Semeru, seperti bulu kambing dihembus angin. Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, seperti bulu kambing dihembus angin. Bagaimana kita? Jadi kalau ada pejabat, orang kaya, tetangga, jamaah yang angkuh, yang sombong, sampaikan ke dia, watakunul jibalu. Kita nih nggak ada apa-apanya. Tadi dalam perjalanan kemari saya sedang tonton saudara kita dengan lelehan air mata mendoakan mereka. Kuatkan saudaraku yang ada di Semeru ya Allah. Jauhkan mereka dari bala mentah, bencana, musibah ya Allah. Rumah ditinggalkan, mobil ditinggalkan, lari karena takut. Debunya itu menghembus 20 km. Wah, biasa. Kalau nggak percaya, lihatlah YouTube nanti setelah pengajian sekarang.